Sudah, Bapak mulai ya. Oke, sebelum dimulai, anak-anak diharapkan untuk mute. Jadi audionya tolong di-mute semuanya karena pembelajaran kimia akan segera dimulai. Saya ulangi lagi, pada para peserta, para anak-anakku yang saya cintai, yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran kimia secara online, tolong silahkan di-mute dulu suaranya. Oke, sudah di-mute semuanya. Di sini ada 44 peserta ya. Oke, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada anak-anakku yang tercinta sebelum dimulai. Klik kan? Ya. Oke, anak-anak, di sini ada beberapa ketentuan atau peraturan selama pembelajaran daring ya, selama pembelajaran daring atau online di SMA Nasional via Zoom. Yang pertama, wajib mematikan mic selama materi berlangsung. Jadi bagi yang barusan masuk melalui Zoom, tolong di-mute suaranya. Yang kedua, kalian dapat mengaktifkan mic nanti ketika sesi tanya-jawab dibuka. Dan untuk kali ini tanya jawab nanti akan dimulai mungkin di sebelum pembelajaran berakhir ya, mungkin sekitar 10 menit dan sebagainya. Yang mau tanya bisa langsung nanti raise your hand atau langsung via Zoom atau WA langsung ke Bapak juga bisa. Berikutnya, yang ketiga, siswa yang ingin bertanya berkenan menekan tombol raise hand atau mengetik di kolom komentar YouTube. Yang keempat, wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Dan yang kelima, kalian wajib memperhatikan materi yang akan Bapak jelaskan. Dan yang terakhir, kalian wajib mencatat atau merangkum materi secara tertulis. Jadi anak-anakku yang belajar materi ini, tolong disiapkan bukunya, pulpennya, dan sebagainya. Nanti kalian catat ya secara tertulis ya. Untuk kali ini kita akan belajar materi kelas 11 dan kelas 12. Saya ulangi lagi, kelas 11 dan kelas 12. Saya mulai dari kelas 11 terlebih dahulu, mungkin nanti durasinya sampai 20 menit atau 30 menit, baru kemudian dilanjutkan dengan kelas 12 ya, kelas 12. Karena materinya pasti berbeda. Oke, saya mulai. Untuk yang kelas 11 IPA 1 dan 2. Materi pertama yang akan kita pelajari di sini adalah senyawa hidrokarbon, yaitu bagian pertama. Saya ulangi lagi, senyawa hidrokarbon bagian pertama.
Anak-anakku sekalian yang kelas 11 ya, yang kelas 11. Yang pertama kita akan bahas tentang kekhasan atom karbon. Yang punya tabel periodik bisa dibuka tabel periodiknya. Nah, anak-anakku mungkin kalian ingat bahwa pada sistem periodik unsur, atom karbon itu termasuk golongan 4A ya, golongan 4A dan mempunyai 4 elektron pada kulit terluar atau 4 elektron valensi. Secara logika, karbon mempunyai 4 tangan, ya, 4 tangan. Keempat elektron valensi tersebut itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom yang lainnya. Kecenderungan atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain itu memungkinkan terbentuknya senyawa karbon dengan berbagai struktur termasuk senyawa raksasa. Salah satu senyawa karbon tolong yang anak-anakku yang sudah gabung, tolong di-mute ya suaranya ya. Saya ulangi lagi, anak-anakku yang barusan bergabung melalui via Zoom, tolong suaranya di-mute dulu, biar tidak mengganggu jalannya pembelajaran ya. Saya ulangi lagi anak-anakku, materi kali ini adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon, jadi tertulis ini, senyawa hidrokarbon itu senyawa apa Pak? Senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen, ya, hidrokarbon. Berarti hidrogen dengan karbon saja, kan gitu. Nah, di sini ada pembagian senyawa hidrokarbon. Ada 3 kelompok utama, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik, yang kedua senyawa hidrokarbon siklik, dan senyawa hidrokarbon aromatik. Yang kita pelajari di kelas 11 ini adalah yang alifatik. Alifatik itu apa, Pak? Alifatik itu senyawa yang memiliki rantai terbuka. Nanti dibagi menjadi senyawa jenuh dan tak jenuh. Kemudian ada senyawa yang jenuh itu ada alkana, yang tak jenuh itu adalah alkena dan alkuna. Jadi ada 3 senyawa yang akan kita pelajari, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ya, alkana, alkena, alkuna. Gampang ya, ngafalkannya itu alkana, alkena, alkuna. Terus apa Pak alkana, alkena, dan alkuna? Kita akan coba ya di sini. Saya stop share dulu ya. Kita coba yang whiteboard. Oke. Perhatikan anak-anak ya, alkana, alkena, alkuna. Untuk alkana, kalau Bapak tulis rantai karbon di sini, nah, ya, rantai karbon atau C itu punya 4 elektron. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 elektron. Kemudian senyawa hidrokarbon kan tersusun atas karbon sama hidrogen. Kita sambungkan dengan hidrogen, karena hidrogen itu golongan 1, berarti dia punya 1 tangan. 1 elektron maksudnya ya. Ini juga hidrogen, punya 1 elektron. Ini hidrogen, 1 elektron. Dan ini juga hidrogen 1 elektron. Jadi saya ulangi lagi, karbon punya 4 elektron, hidrogen punya 1 elektron. Sehingga kalau mereka bergabung membentuk senyawa namanya CH4 ya. CH4. Atau orang mengenalnya secara umum adalah gas apa itu? Metana kan gitu. Gas metana. Nah, ini kalau karbonnya cuma 1. Bagaimana kalau karbonnya 2, Pak? Kalau karbonnya 2, berarti 1, 2, karbonnya, ini elektronnya karbon ada 4. Ini juga ada 4. Nah, berarti yang tengah ini sudah berpasangan ya, ini sudah berpasangan. Nah, yang atas ini bawah, samping, kiri, kanan juga belum, maka kita pasangkan dengan hidrogen. 1, ini 1, kemudian ini 1, hidrogennya di sini 1, yang ini 1, yang atas juga 1. Maka ketemu rumus yaitu C2 hanya sebanyak 6. Kalau C-nya 1, CH4. Kalau C-nya 2, C2H6.
Ya, jadi C-nya ada 2, hidrogennya ada 6. C2H6 itu punya nama yang disebut dengan etana. Ya. Anak bisa ya. Saya lagi-lagi ada CH4 itu metana, C2H6 itu etana. Saya coba gambarkan lagi ya. Saya clear dulu di sini. Saya gambar lebih simpel. Jadi karbon punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian tadi di sini ada hidrogen 1. Hidrogen ini juga totalnya 4. Membentuk senyawa namanya CH4 atau metana. Pak, bagaimana kalau C-nya 2? Kalau saya gambar C2 berarti seperti ini tadi. Kemudian di sini tangannya 4, berarti sisa 3. 1, 2, 3. Maka di sini ada hidrogen. Hidrogen, yang atas juga hidrogen. Nah, yang ini karena C sudah digunakan tangannya di sini cuma apa? 1, maka tinggal 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini ada CH4. Yang ini adalah C2H6. Nah, kalau kita lanjutkan ke rantai karbon berikutnya, misalkan Pak C-nya 3, kita gambar 1, 2, 3, kan gitu ya. Maka karbon yang sebelah kanan ini masih kurang 3 tangan, berarti 1, 2, 3. Ingat ya, tangannya karbon itu 4. Tangannya karbon 4. Jadi kalau di sini sudah digunakan 1, maka tinggal 3, 1, 2, 3, gitu ya. Maka di sini sisa hidrogen 1, sebelah kanan juga 1. Ini sisanya 2. Yang karbon tengah ini. Yang sebelah kiri sisanya 3. Seperti ini. Nah, maka kalau kita hitung jumlah karbonnya Pak, itu ada 3. Hidrogennya ada berapa? Ada 8. Ada 8. C3 8. Oke. Untuk penamaannya, Pak, kalau C-nya 1, namanya tadi adalah metana, ya, metana. Ya, kalau 2 namanya adalah etana. Yang ketiga adalah propana. Propana. Jadi metana, etana, propana. Nanti juga kalau C-nya 4 itu namanya butana. Kemudian pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ini sebenarnya tata nama ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, kelas 10 semester 2 gitu ya. Semester 2. Yang masih belum paham dengan tata nama nanti bisa lihat flashback kembali di materi sebelumnya atau materi kelas 10. Oke, saya clear dulu. Saya percepat ya. Saya tulis lagi. Untuk yang C-nya jumlahnya 1, yaitu CH4, itu namanya tadi adalah metana. Untuk yang 2, berarti C2H6. Mohon maaf, anak-anakku yang suaranya masih masuk atau belum di-mute, segera di-mute ya, biar tidak mengganggu pembelajaran. Oke anak-anak, kalau C-nya 1 itu CH4 metana, kalau C-nya 2 atau C2H6 itu punya nama tadi namanya adalah etana. Kalau C-nya 3 itu berarti hanya 8, yaitu propana. Kalau C-nya 4 berarti hanya 10, namanya adalah butana. Ini mohon maaf ya, saya nulisnya pakai apa ini tangan ini. Butana. Kalau C-nya 5 berarti hanya 12, namanya adalah pentana. Kalau C-nya 6 berarti hanya 14, berarti ini namanya adalah heksana. Nah, apa yang kita lihat dari rumus ini anak-anakku sekalian? Kalau kalian lihat di sini ada sebuah keteraturan. Gimana Pak? Kalau C-nya 1 hanya 4. Kalau C-nya 2 hanya 6. Kalau C-nya 3 hanya 8. Kalau C-nya 4
hanya 10. Kalau C-nya 5, H12. Kalau C-nya 6, H14. Bagaimana kalau C-nya 7? Kira-kira hanya berapa? 16. 16. Oke, ada yang jawab 16. Kalau C-nya 8, hanya berapa? 8. Berapa? 11. 18. Oke. Ya. Kalau C-nya N, Oh iya 18. kalau C-nya N, meneng. Kalau C-nya N berarti hanya N. oh, kok sama N? Kalau sama N kan masa C7, H7 kan nggak bisa. Kan beda. Kalau C-nya N hanya hanya berarti 2N berapa? plus 2. 2N plus 2N plus 2. Iya, benar sekali. plus 2N 2. plus 2. Ya. Jadi, N ini mengikuti jumlah angkanya. Misalkan, Pak, C-nya 10 gitu ya. Maka hanya berarti 2N, berarti 2 kali 10, 20 gitu ya. Ditambah 2, berarti 22. Gitu ya. C10, H20. Jadi rumus Cn H2N plus 2 itu adalah rumus umum dari alkana. Saya ulangi lagi. Cn H2N plus 2 itu adalah rumus umum dari senyawa alkana. Bagi anak-anakku yang belum di mute dulu ya suaranya ya. Ini ada suara anak-anak ini masuk. Oke, saya clear. Oke, berikutnya anak-anak. Kalau tadi alkana punya rumus CnH2n plus 2, ya, itu adalah alkana. Maka di sini saya langsung menggambarkan saja ya, contoh senyawanya. Misalkan, Pak, saya punya senyawa C5H12, kita gambar. Kita buat rantai karbonnya terlebih dahulu. Saya ulangi lagi anak-anak, buat rantai karbonnya terlebih dahulu. Maka C-nya 5. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Kita buat rantai lurus terlebih dahulu. Berikutnya kita penuhi tangannya ya. Ingat tangannya karbon itu tadi ada 4 ya. Ada 4. Kita langsung tuliskan di sini. Rantai karbon yang paling kanan itu masih kekurangan 3 tangan ya. Maka kita tulis tangannya di sini 1, 2, 3. Ingat totalnya 4. Maka di sini hidrogen 1, 2, 3, 4. Yang karbon yang berikutnya kurang 2. Maka di sini hidrogen, ini hidrogen. Yang ini juga kurang 2, hidrogen, hidrogen. Yang ini juga hidrogen, yang atas juga hidrogen. Sebelah kiri juga hidrogen. Seperti ini. Jadi kalau kita hitung, oh Pak benar C-nya ada 5, hanya ada 12. Bisa dipahami ya anak-anak ya. C5H12. Oke, berikutnya kita langsung ke senyawa berikutnya ya. Kita coba yang alkena ya, alkena. Kalau tadi alkana punya rumus CnH2n plus 2, sekarang kita coba masuk ke alkena. Alkena, ya alkena. Ingat, untuk alkena punya ciri khusus yaitu ikatannya itu adalah rangkap 2. Ya, saya ulangi lagi. Rangkap 2. Jadi kalau C-nya rangkap 2, misalkan C rangkap 2 dengan C, seperti ini ya, tangannya ganda. Ingat totalnya 4, maka karbon yang karbon yang pertama itu tangannya kurang 2. Jadi 1, 2 hidrogen, nah ini juga hidrogen.
Yang karbon sebelah kiri juga kurang 2. Hidrogen. Nah, ingat ya, tangannya karbon hanya 4. Saya ulangi lagi, tangannya karbon hanya 4. Maka rumusnya di sini adalah C2H4. Ya, C2H4. Kalau misalkan Pak, karbonnya ada 3, kita tulis ya. 1, 2, 3. Kemudian rangkapnya, ingat ya, alkena punya ikatan rangkap. Kita tulis rangkapnya di sebelah kiri, boleh. Sebelah kanan juga boleh. Seperti ini ya. Jadi satunya rangkap, satunya tunggal. Maka karbon yang sebelah kanan ini masih punya 3 tangan. Yang tengah ini kurang berapa ya? Tangannya ya. Kurang? Tengah. Ini kan sudah 2. Sebelah kiri 2 tangannya. Sebelah kanan 1. Berarti kurang berapa tangannya? 1. Kurang 1. Oke, saya tulis di bawah boleh, di atas juga boleh. Misalkan saya tulis di bawah, di sini ya. Yang karbon sebelah kiri, kurang berapa? Kurang 2 ya? Oke. Ya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan hidrogen. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau saya tulis rumus molekulnya atau rumus nyawanya, berarti C-nya 3 hanya 6. Kalau lihat rumusnya, mesti ada keteraturan sebenarnya ya. Kalau kita lihat, oh C2H4. Oh Pak, kalau C-nya 2 hanya 4. Kalau C-nya 3 hanya 6. Kalau C-nya 4, kira-kira hanya berapa? 8 Pak. 8, pinter, 8. Kalau C-nya 5 hanya berapa? 10. 10. Kalau C-nya N hanya berapa? 2N. 2N. Benar. Jadi rumus umum dari senyawa alkena itu adalah CnH2n. Alkena. Ya, alkena adalah CnH2n. 2N. CnH2n. Pak, kalau C-nya 5 hanya 10, C-nya 6 hanya 12. Ya, 2 kali lipatnya lah jumlah hidrogennya. Begitu. Terus bagaimana sekarang dengan penamaannya? Kalau tadi alkana senyawanya berakhir dengan akhiran ana. Akhiran ana. Kalau alkena berarti berakhir dengan akhiran ena. Misalkan di sini C-nya 2. Ya, C2H4 ini ya, C-nya 2, maka namanya adalah etena. Ya, etena. Bukan etana lagi ya. Jadi kalau etana itu tunggal untuk alkana, kalau ini rangkap 2 namanya etena. Kalau dia 3, ini C3H6, maka namanya adalah propena. Propena, bukan propana ya, propena. Kalau C-nya 4 ini, C4H8, namanya apa ya? Butena. Butena, oke. Butena itu istrinya Pak Tena. Jadi bisa. Oke, butena. Kalau C-nya 5. Namanya apa? Pentena. Apa namanya? Pentena. Pentena. Oke, pinter. Pentena. Kalau diurut berarti ada etena, propena, butena, pentena, heksena, kemudian heptena, oktena, nonena, dekena, dan seterusnya. Gitu ya. Pertanyaannya Bapak sekarang adalah, kalau metena, ada nggak metena? Metena ada nggak metena? Nggak ada, ada yang jawab nggak ada. Siapa? Metana. Waduh, apa yang jatuh itu? Tidak ada ya. Jadi metena tidak ada. Sini saya clear dulu aja. Sebentar, ada yang mau masuk ke room.
Saya admit dulu ya. Oke, saya clear dulu. Pak, kenapa metana nggak ada? Karena karbon kalau di alkena itu kan rangkap 2, ya, rangkap 2. Hidrogen itu tidak mungkin menerima ini ya 2 tangan, karena hidrogen itu golongan 1, jadi nggak bisa. Ini dilarang. Ya, jadi hidrogen itu hanya punya 1 tangan. Sementara karbon punya 4 tangan. Jadi ini tidak boleh. Oleh karena itu, senyawa alkena yang paling sederhana itu adalah metena. Etena maksudnya. Etena. Itu adalah senyawa alkena paling sederhana. Sementara senyawa alkana paling sederhana itu adalah metana. Ini untuk alkana. Ya, ini untuk alkana. Yang ini untuk alkena. Oke. Alkena sudah selesai. Sekarang kita coba untuk masuk ke alkuna. Alkuna. Nah, kalau lihat akhirannya, berarti kalian sudah tahu akhirannya adalah una. Kalau kita tuliskan ya, misalkan Pak C-nya ada 2, berarti C. Nah, untuk alkuna ya, mohon maaf ya, rangkapnya 3. Alkana tadi ikatannya tunggal. Alkena ikatannya rangkap 2. Alkuna ikatannya rangkap 3. Jadi kalau saya gambarkan C berikatan rangkap 3 dengan C yang lain, maka C tinggal berapa tangan? Tinggal? 1. Tinggal 1. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini tinggal 1, di sini ada hidrogen dan hidrogen. Kira-kira namanya apa kalau jumlah karbonnya cuma 2? Etuna. Namanya adalah Cetana. No. C-nya 2, C-nya 2. Etuna. Etuna. Karena C-nya ada 2. Ya, saya ulangi lagi. Karbonnya 2, tangannya rangkap 3, maka sisa tangannya adalah 1 ya. Ini 1. Ini juga 1. Kan namanya adalah etuna. Pak, bagaimana kalau C-nya 3? Propana. Propuna. Ya, propuna. Sekarang kan alkuna. Jadi akhirannya una semua. Kalau alkana akhirannya ana gitu ya. Kalau ena berarti akhirannya ena. Kalau alkuna akhirannya juga una. Jadi misalkan C-nya 3, 1, 2, 3. Kita coba rangkap 3-nya sebelah kanan ya. Boleh di sini. Nah, maka di sini sisa 1 tangan. Yang atas ini sisa mohon maaf di sini keliru ini. Clear. Besar ya. Oke. Mohon maaf yang suaranya belum di-mute, coba di-mute dulu ya, anakku. Gimana, Pak? Saya mute dulu sebentar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali, anakku. Di sini C-nya tadi ada 3, yang sebelah kanan 1 ya. Yang ini yang sebelah kiri berarti sisa 3 ya, sisa 3.
Oke, berarti di sini ada satu atom hidrogen, yang C yang tengah ada satu atom hidrogen, yang sebelah kiri ada 3 atom hidrogen, karena tangannya 4. Iya, belajar. Maka kalau kita tulis jumlah tulisnya rumus molekulnya, maka C-nya ada 3, hanya berarti ada berapa? 5. Oh, sebentar ya, mohon maaf ya anak-anak. Di sini ada kesalahan dari saya. Di sini nggak usah ya, karena tangannya kelebihan ini. Nah. Oke, saya ulangi lagi. Yang C yang ini, yang paling pojok di sini, sisa tangannya cuma 1. Kalau di sini sudah dipakai 3, ini 1. Ya, jadi totalnya sudah pas 4, Pak. Maka hanya 1. Yang C yang tengah, ini tidak berikatan lagi dengan atom hidrogen, karena sudah 4 tangannya. Sementara C yang pojok sendiri, yang paling kiri ini, total tangannya sudah 4. Maka C3, 4. 3, 1, 2, 3. Untuk yang tadi, yang pertama, ini C-nya 2, 2. Itu ya. C2, H2, C3, H4. Sekarang bagaimana kalau C-nya 4, Pak? Kita coba C-nya 4. Ini saya hapus dulu. So, C-nya 4 tadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kita taruh di kata terangkapnya di sini, tangkap 3 gitu. Maka di sini tinggal 1. Ya. Hidrogennya ada 3, hidrogennya ada 2. Yang ini tidak ada hidrogen, yang ini ada hidrogen sebanyak 1. SH. Nah. Mohon maaf, anak-anak yang belum di mute, tolong di mute ya suaranya. Oke. Kalau kita hitung jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, 4, berarti C-nya 4, hanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita cek ya. Karbon yang pertama di sini tangannya sudah 4. Karbon yang kedua tangannya juga sudah 4. Karbon yang ketiga tangannya juga sudah 4. Karbon yang keempat tangannya juga sudah 4. Jadi pas ya. Ada C4 hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4 hanya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, anak-anak, di sini ada C2H2, C3H4, kemudian C4H6. Kalau C-nya 5, kira-kira hanya berapa? Hanya 8. Hanya 8, oke. Kalau C-nya 6, hanya berapa? 10. 10. Kalau saya langsung, kalau C-nya N, hanya berapa? Hanya tiga. Ya, anak, kalau C-nya N hanya berapa? 2N-2. 2N. 2. 2N min 2. 2. Cn H2N min 2. Jadi rumus umum dari alkuna adalah Cn H2N min 2. Jadi rumus ini bisa langsung diterapkan ya. Jadi kalau misalkan Pak, kalau alkuna dengan C-nya 5 hanya berapa? Berarti 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 2 berarti 8. Dan seterusnya.
Maka namanya di sini ya, kita langsung ke penamaan. Untuk yang C2H2 maka namanya adalah etana. Untuk yang C3H4 namanya adalah propuna. Untuk Propuna. yang C4H6 namanya adalah Butuna. butuna, pindah, butuna. Kalau C5H8 namanya adalah Butuna. Kalau C5H8 namanya apa, anak-anak? Pentuna. Pentuna, pindah. Kalau C6H10 Butuna. heksuna. Oke, benar ya, heksuna. Oke. Nah, sekarang saya coba share yang PowerPoint. Share di sini, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Oke, saya coba share ini lagi. Oke, anak-anak, saya ulangi lagi ya di sini tadi, biar kalian tidak bingung. Senyawa yang kita pelajari ada 3, alkana, alkena, alkuna. Untuk yang alkana itu disebut dengan senyawa yang jenuh. Kenapa jenuh? Karena ikatannya tunggal. Ya, ikatannya tunggal. Sementara alkena dan alkuna itu senyawa yang tidak jenuh karena mengandung ikatan rangkap. Di alkena itu tadi rangkap 2, alkuna rangkap 3. Jadi kalau misalkan kalian pernah mendengar, Pak, ada minyak jenuh dan minyak tak jenuh, maka kalian bisa menganalisis. Kalau minyaknya itu jenuh, berarti di sana ikatannya tunggal, ikatan antar karbonnya tunggal. Sementara kalau tak jenuh, berarti ikatannya sudah berikatan apa itu rangkap, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3, gitu ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak secara cepat. Ini tolong diperhatikan ya. Penamaan alkana rantai lurus. Alkena rantai lurus, alkuna rantai lurus. Kalau ini yang tadi CH3 CH3 ya, itu adalah punya 2 atom karbon, namanya adalah etana. C2H6, C2H6 boleh sama saja ya, C2H6. Kalau C-nya ada 3 atau CH3, CH2, CH3, maka namanya adalah propana. Kalau C-nya ada 4, namanya adalah N-butana. Kok ada N, Pak? N itu normal ya. Nanti ada penjelasan lanjut tentang untuk N itu. Kemudian kalau seperti ini, Pak. Oh, ke atas, Pak. Apakah namanya sama? Jawabannya adalah sama. Jadi kalau kita hitung jumlah karbonnya 1, 2, 3, 4, namanya adalah N-butana juga. Untuk yang alkena, rantai lurus, nah, CH2, CH2. CH2, CH2. Karena di sini alkena punya ikatan rangkap 2. Namanya adalah etena. Untuk yang ini, C-nya ada 3, berarti namanya adalah Propena. propena. Oke, pintar, propena. Kemudian untuk yang C-nya 4, namanya adalah 1-butena. Loh, Pak, kenapa ada awalan 1? Karena rangkapnya ada di nomor 1. C pertama. Ya, C yang pertama, benar. Jadi kalau rangkapnya ada di nomor 1, maka namanya adalah 1-butena. Berarti 2 butena ada sebenarnya. Ya, seperti ini. Ini namanya adalah 2-butena. Kalau Bapak nanya, kalau 3 butena ada nggak? Tidak. Tidak. Ada nggak 3 butena? Kenapa nggak ada? Tidak. Sama saja. Sama saja. Kayak Ya. 1 butena. Sama kayak 1 butena. Jadi kalau rangkap 2-nya itu ada di nomor 3 di sini ya, maka nomornya kita ulang dari sebelah kiri. Jadi misalkan, Pak, ini rangkapnya ini saya taruh di nomor 3, maka C yang ini nomor 1. Ya, nomor 1. Kalau saya tulis di sini pakai pulpen ya.
pen ini. Ini kan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, yang ini nomor 4. Kalau misalkan Pak rangkapnya ini saya pindah ke nomor di sini. Di sini rangkap, di sini enggak alias tunggal ini tunggal. Maka nomornya berubah. Nomornya dari sini jadi 1, 2, 3, 4. Maka namanya sama, itu 1 butena. Berikutnya. Yang alkuna CH ya atau C22 namanya adalah etuna. Untuk yang ini yang C-nya 3 itu namanya adalah propuna ya. Kemudian kalau 4, berarti ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Butuna. 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 Apa ada nomornya? Karena rangkapnya ini kan bisa pindah-pindah. Namanya adalah Iya. Satu butuna. Satu butuna. Satu butuna ya. Kalau C-nya 5, kalau C-nya 4 ini namanya apa ini? Kalau ikatan rangkapnya ada di yang tengah. 2 butuna. 2 butuna. Butuna. Iya, benar. 2 butuna. Oke, anak-anakku, waktunya sudah menunjukkan pukul berapa ini? 9 kurang 10. Untuk yang kelas 11 saya akhiri dulu ya. Nanti untuk tugasnya akan saya sampaikan lewat WhatsApp saja ya, karena materinya ternyata enggak menutup ini. Jadi untuk yang kelas 11 nanti tugasnya melalui via WhatsApp ya. Ya. Sekarang kita masuk yang kelas 12 ya, kelas 12. Yang kelas 11 boleh tetap ikut ya, jadi nggak ada masalah kalau kalian ingin lihat materi kelas 12, persilakan. Oke, baik. Untuk anak kelas 12, materi yang pertama kita pelajari di sini adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan di sini ada 4. Ya, saya ulangi lagi, ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik mendidih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Baterainya. Bentar ya, baterainya habis. Terus. Nah, di mute bisa nggak langsung dari sini? Aku gak Tapi ada beberapa yang masih apa? Ya kan? Loh, masih ada. Oh, yang baru masuk ini. Ya, anak-anak yang baru masuk silakan perhatikan dengan baik ya, terutama yang kelas 12. Untuk sifat koligatif larutan, ada fenomena misalkan ibu kamu masak gitu ya, kemudian mesti kalau menambahkan bumbu, garam, gula ataupun yang lain itu kan mesti di akhir. Jadi setelah airnya mendidih baru ditambahkan gula, garam. Pertanyaannya Bapak adalah kenapa nggak di awal? Misalkan masukkan air, gitu ya, langsung kasih garam, gula dan sebagainya. Kenapa nggak gitu ya? Kenapa kok di akhir baru ditambahkan bumbu-bumbunya? Nanti nggak larut kalau di awal, Pak. Nanti nggak larut. Ya, nggak apa-apa. Ada yang komen lagi? Silakan. Susah menguap, Pak, nanti airnya. Susah menguap.
Soalnya terhalang sama apa gulanya. Terhalang sama gulanya. Ya, terhalang sama gulanya. Oke, boleh. Ibarat gampangannya adalah susah mendidih gitu ya. Mendidih gitu. Nah, susah mendidih. Jadi kalau ibu kamu masak, bumbunya itu ditaruh di awal atau dimasukkan di awal, itu nanti mendidihnya jadi lebih lama. Ya, ini berhubungan dengan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap saja. Untuk pertemuan berikutnya di sifat koligatif yang lain ya, yang lain. Oke. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada apa itu? Yang bergantung apa, Pak? Yang bergantung pada jumlah partikel terlarut. Ya, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel terlarut. Bergantung pada apa? Jumlah partikel terlarut. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku, larutan itu kan ya, saya ulangi lagi. Anak-anak mohon suaranya di-mute dulu ya, biar tidak masuk ke audiens yang lain atau peserta yang lain. Oke, saya lihat di sini sudah mute. Ini ada yang belum di-mute di sini. Oke, saya ulangi lagi nggih. Untuk sifat koligatif larutan, sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel terlarut. Ya, saya ulangi lagi, partikel terlarut. Karena larutan itu kan terdiri atas dua komponen. Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu pelarut dan terlarut. Saya ulangi lagi, pelarut dan terlarut. Nah, sifat koligatif itu bergantung pada jumlah zat terlarutnya saja. Ya, zat terlarut saja. Ada 4 sifat koligatif, di sini ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kita langsung aja ke sifat koligatif yang pertama ya. Penurunan tekanan uap. Nah, anak-anak di sini coba diperhatikan ada suatu alat yang disebut dengan manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan ya, tekanan gas. Di sini ada dua zat, ada air sama larutan gula ya. Air dan larutan gula. Kalau kalian lihat di sini air, ya jumlah uapnya sangat banyak, ya jumlah uapnya sangat banyak. Sementara di larutan gula itu jumlah airnya yang menguap, ya saya ulangi lagi, jumlah airnya, bukan gulanya ya, karena gula tidak menguap, ya. Yang menguap di sini adalah airnya, karena air memiliki titik didih yang lebih rendah daripada gula. Saya ulangi lagi, air mendidih, titik didihnya lebih rendah daripada gula. Jadi ketika dipanaskan, airnya menguap, dan jumlah uapnya ternyata sedikit. Ini mana ya hapusnya ini? Hapusnya enggak keluar. Oke, apa penyebabnya? Di sini anak-anak, kalau kalian lihat gambar yang sebelah kanan di sini ada molekul gula ya, yang menghalangi air untuk menguap.
Ya, jadi air yang menguap ke atas itu terhalang oleh molekul gula, sehingga jumlah uapnya itu jumlah uap airnya itu lebih sedikit. Nah, sementara di air di sini yang pertama ya mesti banyak Pak, karena nggak ada yang menghalangi kan gitu, nggak ada yang menghalangi. Oke, saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, yang menyebabkan apa istilahnya terhalangi tadi ya, kata terhalangi itu bukan berarti cuma menutup-nutupi saja, tapi di sini ada gaya antar molekul yang mungkin sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, ada gaya ion dipol, kemudian ada gaya dipol-dipol, ada juga gaya dispersi, ada juga gaya dipol-dipol dan sebagainya. Ini nanti ini tidak saya jelaskan secara apa detail ya, karena sudah kalian pelajari di 10 ya, kelas 10. Jadi intinya adalah secara umum semakin kuat gaya antar molekul antara pelarut dan terlarut, maka semakin sulit untuk memisahkan keduanya. Jadi ibaratnya air sama gula itu tarik menarik. Pak, misalkan kalau garam saya masukkan, berarti garam sama air itu tarik menarik. Semakin kuat tarik menariknya, jadi kalau mendidihkannya itu juga sulit. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan Pak, antara garam sama air terjadi tarik menarik kuat gitu ya, maka suhu untuk mendidihkannya itu jadi lebih tinggi. Ya. Saya ulangi lagi, butuh panas ya, butuh kalor yang lebih tinggi untuk memisahkan antara partikel garam sama air. Nah, sehingga titik didihnya jadi semakin tinggi nanti ya. Ini sifat kolikatif yang kedua. Poin penting di sini adalah anak-anakku, semakin kuat gaya antar molekul antara pelarut dan terlarut, maka semakin sulit untuk memisahkan keduanya. Semakin kuat gaya antar molekul, berarti air yang menguap itu jadi lebih sedikit karena ketarik sama apa garam atau gula. Intinya terlarutnya gitu ya, terlarutnya. Oke. Itu untuk poin dari sifat kolikatif yang pertama ya, yang pertama. Oke, berikutnya. Amanda Rifka raise your hand. Ini saya apa raise your hand? Ada yang mau nanya ya, tapi nanti ya nanyanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek perhitungannya atau matematisnya. Ini tadi, semakin kuat gaya antar molekul antara pelarut dan terlarut, maka semakin sulit untuk memisahkan keduanya. Yang kedua, akibatnya jumlah uap air yang dihasilkan dalam larutan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap pelarut murninya. Saya ulangi lagi, jumlah uap air yang dihasilkan, yang menguap di dalam larutan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap pelarutnya saja. Bisa dipahami ya anak-anakku ya? Nah, kita tinjau dari hukum Raoult. Ini adalah ilmuwan yang mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Ya, coba dilihat anak-anakku. Menggunakan pen ya di sini. Ini air, ya. Wadah yang pertama itu hanya air saja. Ya, saya ulangi lagi. Wadah pertama ini air. Wadah kedua itu adalah larutan. Karena ada partikel terlarut yang berwarna merah. Ya, saya ulangi lagi. Wadah yang pertama ini adalah air, wadah kedua adalah larutan. Kalau dilihat dari jumlah uapnya, oh berarti uap air yang ada di wadah pertama itu lebih banyak daripada uap yang berada di dalam larutan kedua. Tadi kalian sudah pelajari bahwa
Di wadah yang kedua, itu kenapa uapnya sedikit? Karena terhalangi oleh partikel terlarut, ya, partikel yang berwarna merah ini. Sehingga kalau kita hitung tekanan uapnya, kalau ini punya tekanan uap sebesar P0, ini punya tekanan uap sebesar P, maka P0 itu nilainya lebih tinggi daripada P. Karena uapnya lebih banyak. Uap lebih banyak, jumlah uapnya, tekanan uapnya juga lebih tinggi. Nah gitu ya. Saya ulangi lagi. Karena P0 ini nilainya lebih tinggi, karena uapnya lebih banyak, ini lebih sedikit. Maka ada selisih namanya delta P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Intinya adalah selisih antara pelarut sama larutan. Saya ulangi lagi, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Karena P0 nilainya lebih tinggi. Nah, untuk persamaan yang akan kita gunakan sesuai dengan hukum Raoult tadi ya. Delta P sama dengan XT dikali P0. Sementara P sama dengan XP dikali P0. Apa itu XT, apa itu XP? Nah, di sini akan Bapak jelaskan ya. Nah. Jadi bisa kalian catat, delta P sama dengan XT dikali P0, P sama dengan XP dikali P0. Apa itu XT? XT adalah fraksi mol terlarut. XP adalah fraksi mol pelarut. Ya, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Jadi XT punya rumus NT dibagi NT plus NP. Dan XP punya rumus NP dibagi NT plus NP. Jadi mol jumlah zat ya atau molnya terlarut dibagi mol total. Kalau XP berarti mol pelarut dibagi dengan mol total. Dan kalau XT ditambah XP itu sama dengan 1. Hilang. Sudah ya, saya lanjutkan. Contoh, sebanyak 5 gram lilin dilarutkan dalam 50 gram karbon tetraklorida pada suhu 32 derajat. Hitung besarnya penurunan tekanan uap larutan. Diketahui bla 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 bla. Ini nggak usah dipedulikan ya, nanti aja. Berarti di sini lilin sebagai zat terlarut, sementara karbon tetraklorida sebagai pelarut. Ya, saya ulangi lagi, lilin terlarut, karbon tetraklorida adalah pelarut. Jadi lilinnya nanti yang ini akan dimasukkan ke dalam CCl4 ya, atau karbon tetraklorida. Kita hitung molnya dulu. Molnya lilin, ya, gram per ml. 5/10 sekian, ini molnya pelarut atau molnya CCl4 ya, 50/154, kita hitung XT, rumusnya ya, delta P sama dengan XT kali P0, kita masukkan XT-nya, NT dibagi NT plus NP, maka ketemu 0,04469, kemudian kita masukkan ke rumus ini, maka ketemu delta P sama dengan 0,0469 kali 0,131 sama dengan 0,006 atm. Nah, artinya begini anak-anak, kalau P0-nya tadi adalah 0,131, ya, jadi tekanan uapnya CCl4 itu adalah 0,131, setelah ditambahkan lilin, ternyata tekanannya menjadi 0,125. Jadi turun, tekanan uapnya turun. Ya, tekanan uap awalnya adalah 0,131, setelah ditambahkan dengan lilin, tekanan uapnya menjadi 0,125. Turun ya, tekanan uapnya turun.
Berapa selisihnya? Yaitu delta P, selisihnya berarti adalah 0,006. 0,006. Saya sekarang yang terakhir, kalian coba ini beberapa soal di sini sudah saya siapkan. Nanti ya, saya percepat aja. Nah, ini coba kalian jawab di rumah. Ada fenomena, dua fenomena. Yang pertama, mengapa gula dimasukkan setelah airnya mendidih ya Bu? Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua yang harus kalian jawab untuk kelas 12 IPA, air di laut mati itu tidak pernah habis. Ya. Bahkan ada orang yang membaca membaca apa ini namanya? Membaca koran atau majalah ini sambil mengambang di atas air. Ini kalian jelaskan, nanti tugasnya ini ya, kalian kirim ke WA-nya Bapak. Kira-kira penyebabnya apa? Ya, yang berikutnya soal yang terakhir ini, oke. Silakan kalian catat. Astagfirullah ya Allah. Anu meneh. Oh, meluru ya. Belum apa-apa, Pak. Udah soal. Gak, coba aja. Coba. Oh, meluru ya, meluru. Walah. Loh, ngono sih, Rer. Katanya kangen Saya sekolah. rasanya makin cekit-cekit Pak kalau dikasih soal Pak. Loh, soalnya cuma 4. Halo, soalnya kan cuma 4. Tadi soal yang pertama itu adalah ini mau gitu. Nah, soal yang pertama kalian menjelaskan fenomena ini. Jadi fenomena 1, mengapa gula dimasukkan setelah airnya mendidih kan gitu. Fenomena kedua kalian jelaskan kenapa ini ada orang mengambang di laut mati itu loh, hubungannya dengan sifat koligatif yang pertama itu apa? Oke ya. Kemudian yang ketiga dan 4 itu adalah soal jadi matematis. Itu Pak, Pak. Nah, kalian tulis Pak, yang dulu. tadi bisa dikembalikan, Awak. Yang Apanya penjelasannya tadi lupa. Ya, nanti kalau nggak bisa Zoom, kalian tonton lagi di YouTube ya. Kan ini terekam ini, langsung nanti otomatis di YouTube. Pak diulangi yang pertama. Pak, yang tadi itu lupa penjelasannya, diulangi lagi. Iya, Pak. Iya Pak, saya nggak paham Pak. Iya, benar. Iya, sebentar. Ini kan apa keterbatasan waktu. Karena setelah ini kan dipakai anak IPS untuk apa pelajaran berikutnya itu sosiologi. Jadi nanti kalau pengen tanya langsung aja via WA ya, via WA. Biar enak. Atau kalau pengen mengulangi penjelasannya Bapak tadi, kalian lihat di channel YouTube SMA Nasional, ya. Ini kan otomatis terekam, jadi nanti kalian bisa lihat di channel YouTube. Ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Tapi tadi kok nggak bisa Pak ya di YouTube Pak? Lu bisa, nanti di YouTube ada. Iya, menunggu tok Pak. Iya, Jangan tadi lupa. itu Kak bisa. Bisa. belum diupload Pak. Ya, lo bener Oh, Nurul, iya, terus iya. di-upload tuh jarene, Pak. Kan saya rekam lagi. Jadi kalian tulis dulu tugasnya, ada 4 tadi tugasnya. Nanti kalau pengen ada pertanyaan, jangan hanya jawabannya ya, tanya caranya. Bisa langsung WA Bapak, ya. Atau di grup kelas masing-masing, ya. Grup 12 IPA 1 atau 12. Jam berapa, Pak? Dalam Terakhir jam berapa? terakhir jam berapa? Fleksibel ya. Kalau Bapak sih seminggu ini nggak masalah. Oh, berarti Tapi nggak jangan harus hari ini jangan Pak. nyontek. Bukan Nanti di jawabannya di-share di grup kalian. Oh gitu. Hari ini. Ya, jadi pertanyaannya kamu catat, kemudian coba dijawab di rumah. Diskusi dengan teman juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting kalian merasa senang ya. Jangan merasa kok berat banget rasanya, baru pelajaran pertama kok berat. Ini Pak. Pak berarti sambil gini Pak. Oke, anak-anakku cukup ya untuk pelajaran kali ini. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak ucapkan Makasih, terima Pak. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bapak mohon maaf kalau ada salah kata dalam pembelajaran kali ini. Dan untuk lebihnya saya ucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan?